Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar basis data pada mind map berikut. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian. Basis data di sini adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis agar dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Dan pengertiannya selanjutnya sebagai berikut. Yang kedua ada prinsip dan tujuan. Prinsip dan tujuan di sini yang pertama ada menyediakan penyimpanan data yang terstruktur, yaitu seperti menyimpan data dalam bentuk yang mudah dikelola dan digunakan kembali. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kinerja. Di sini seperti mempercepat pencarian, penyimpanan, dan manipulasi data. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Seperti mengontrol akses ke data untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran informasi. Selanjutnya ada operasi yang memuat create, read, update, delete, search, sorting, filtering, join, dan grouping. Create atau membuat data digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel atau membuat struktur basis data. Yang kedua ada read atau membaca data. Operasi ini digunakan untuk mengambil data dari basis data sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada update atau memperbarui data. Digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada dalam tabel. Yang selanjutnya ada delete atau menghapus data. Operasi ini digunakan untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan lagi dalam basis data. Selanjutnya ada search atau mencari data. Basis data mendukung pencarian data dengan berbagai metode, seperti pencarian menggunakan indeks atau filter berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya ada sorting atau mengurutkan data. Data dalam basis data dapat diurutkan berdasarkan kriteria tertentu menggunakan perintah order by, misalnya mengurutkan data berdasarkan nama atau tanggal. Selanjutnya ada filtering atau menyaring data. Operasi ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan data tertentu sesuai dengan kriteria yang diberikan menggunakan perintah where, sehingga hanya informasi yang relevan yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada join atau menghubungkan data dari tabel berbeda. Operasi ini digunakan untuk menghubungkan beberapa tabel yang memiliki hubungan menggunakan perintah join. Selanjutnya ada grouping atau mengelompokkan data. Ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu dengan perintah group by. Lanjut lagi ke komponen. Komponen ini ada 3, yaitu memuat software, sistem operasi, data. Software di sini memuat unit komponen, memori sekunder atau hard disk, media komunikasi atau jaringan. Sistem operasi memuat Windows, Linux, dan sebagainya. Basis data ini memuat 4, yaitu tabel, indeks, relasi, dan fungsi. Tabel di sini adalah struktur dasar dalam database yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom. Kedua ada indeks. Indeks di sini adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat proses pencarian dan pengambilan data dalam tabel database. Ketiga ada relasi. Relasi di sini adalah hubungan antar tabel dalam database, seperti one to one, one to many, many to many. Yang terakhir ada fungsi atau function. Fungsi dalam database adalah perintah yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada data, seperti perhitungan, manipulasi teks, dan pengolahan waktu. Selanjutnya ada database management system. Itu memuat 3, ada software, konsep, dan komponen. Dan memuat berikut, dan fungsi-fungsinya ada berikut pada database management system. Selanjutnya ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan di sini meningkatkan keamanan data, kemudahan akses dan pengelolaan, pemulihan data yang baik, efisiensi dalam penyimpanan dan manajemen data. Yang terakhir ada kekurangan. Kekurangan di sini ada kompleksitas dalam pengelolaan, dari biaya implementasi seperti memerlukan biaya tinggi. Selanjutnya ada ketergantungan pada teknologi dan sistem. Yang terakhir ada risiko keamanan. Jika tidak diamankan dengan baik, basis data rentan terhadap ancaman seperti peretasan atau pencurian data. Nama dan NIM saya ada di deskripsi. Sekian, terima kasih.